Saat ini, situasi peralihan musim di wilayah Indonesia cukup sulit untuk diprediksi, sehingga sedikit banyak akan berpengaruh terhadap roda perekonomian masyarakat, terutama bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Apalagi mayoritas masyarakat Kabupaten Tabalong merupakan petani, di mana sebagian besar aktivitas mereka lakukan di area hutan dan perkebunan. Seringkali ketika musim kemarau tiba, kerap terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, sejak tahun 2017, pemerintah setempat membentuk kelompok tani peduli api melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong. Pembentukan kelompok tani tersebut merupakan salah satu langkah dari pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, serta untuk menumbuhkan kepedulian di masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Seperti salah satu contoh kelompok tani peduli api yang ada di Desa Kasiau Raya. Kelompok ini dibentuk pada tahun 2021. Menurut Ketua KTPA Kasiau Raya, Subagio menceritakan pembentukan kelompok sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di kawasan desanya, bila mana terjadi kebakaran yang datang secara tiba-tiba. Dari terbentuknya mulai tanggal 22 bulan 9 tahun 2021. Kisah awalnya kita itu merancang-rancang seandainya atau kita nggak tahu ya, mungkin kalau ada kejadian kebakaran atau apa kan kita jadi punya inisiatif untuk mendirikan suatu kelompok yang intinya anggotanya kelompok tani lah, iya, untuk kelompok tani peduli api. Jadi kita kalau mendirikan itu kan waktu ada kejadian apa, jadi kita bisa untuk menanganinya atau menanggulanginya. Kalau kejadian ya kami nggak mengharapkan kejadian, kalau sering nggak juga sering. Mungkin sudah masyarakat sudah paham lah mengantisipasi kebakaran hutan. Kelompok tani peduli api ini beranggotakan sebanyak 20 orang, di mana seluruh anggotanya berprofesi sebagai petani. Selain menerima pelatihan dalam membuat alat pemadam sederhana dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Tabalong, semua anggota tani juga telah dibekali keterampilan cara menanggulangi kebakaran. Anggota jumlahnya 20 orang. Ya, ada pemuda, ada yang sudah keluarga. Alhamdulillah kami dapat pelatihan dari Disbunak ya, masalah cara penanggulangan kebakaran atau cara membuat gebyok tadi kan untuk memadamkan api. Ya alhamdulillah kita dapat ilmu, sudah dapat ajaran dari dinas atau pelajaran lah. Dalam menunjang kegiatan kelompok tani, Disbunak Tabalong telah memberikan seperangkat pompa pemadam untuk mengendalikan kebakaran. Selain itu, anggota kelompok tani juga dibekali alat pelindung diri seperti baju, helm, kaos tangan, dan sepatu. Itu seperangkat pompa air lengkap dengan helm, kaos tangan, sepatu, pokoknya lengkap lah fasilitas. Kita nggak ada maksudnya kan spesial untuk memadamkan api, nggak ada tugas seperti itu sih. Kita hanya kemauan aja, individu kelompok kan, untuk gimana nanti kalau terjadi sesuatu yang kita nggak mau inginkan kan terjadi itu, jadi kita ya solidaritas kita kelompok itu untuk memadamkan api nanti. Meskipun telah diberikan fasilitas peralatan pendukung serta keterampilan penanggulangan kebakaran, pihak KTPA Desa Kasiau Raya tetap mengharapkan bimbingan dan arahan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Tabalong. Untuk kami ya pelatihan-pelatihan itu kami perlulah supaya kami mendapat ilmu juga atau pengetahuan yang lebih
lebih jauh ibaratkan itu ya, kira-kira ya waktu pemadaman di lokasi untuk bantuan kita kan perlu bantuan unit kendaraan atau mobil lah bilangnya kan, supaya mudah aja untuk mengaksesnya itu. Kan kita nggak punya alat itu Pak, nggak punya transportasi. Pelatihan kayaknya kemarin-kemarin itu sudah cukup Bang. Iya, sudah cukup. Ya mungkin bimbingan kedepannya masih membutuhkan lah. Ya. Sahabat tani, dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Perlu adanya kerjasama serta keterlibatan dari berbagai pihak dan kalangan manapun dalam mendukung keberadaan kelompok tani peduli api. Seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Kasiau Raya, mendukung penuh keberadaan kelompok petani peduli api di desanya. Menurut Kepala Desa Kasiau Raya, Ada Haryadi, sejak tahun 2022 pihaknya telah memberikan beberapa bantuan peralatan tani dan juga berbagai kegiatan pelatihan keterampilan pemadam. Kita kalau di pemerintah desa kan punya kewenangan menganggarkan kegiatan-kegiatan. Ini contohnya misalnya kami di kebetulan ya KTPA ini kan hal baru di Desa Kasiau Raya. Di perubahan tadi kami sudah menyempatkan untuk melakukan pelatihan. Nah habis itu juga mengadakan peralatan, contoh kayak semprotan tanggul gitu kan. Jadi itu teknisnya sangat membantu ke lapangan. Tahun 2022 tadi sudah dianggarkan. Dan ini juga kami berkelanjutan dan tahun anggaran 2023 ini tetap berkelanjutan. Keberadaan kelompok tani peduli api di Desa Kasiau Raya dinilai memiliki peran penting dalam upaya pengelolaan lahan dan hutan. Dikarenakan wilayah Desa Kasiau Raya merupakan kawasan hutan produktif dan juga wilayah rawan kekeringan dengan risiko kebakaran tinggi, sehingga dibutuhkan warga yang memiliki keterampilan dalam memadamkan api. Saya selaku Kepala Desa sebenarnya sangat mendukung dengan adanya kelompok tani peduli api ini, karena di sini sebagaimana kami ketahui di sini kawasan rawan kekeringan itu yang pertama. Yang kedua di sini juga hutan produktif, hutan warga. Nah, makanya kalau pas musim kemarau kan sangat risiko tinggi untuk kebakaran itu kan sangat tinggi. Nah diharapkan dengan adanya KTPA ini, kelompok tani peduli api, setidaknya mereka ini yang menularkan pemahaman sebenarnya bagaimana cara kita terhadap alam, bagaimana kita bisa bijaksana memperlakukan alam. Jadi kami sebenarnya sangat mendukung dengan adanya kegiatan KTPA ini. Tetap kalau menurut pemerintah desa, kami berkacamata kan dua alasan. Yang pertama tadi yaitu karena di sini rawan kekeringan. Yang kedua di Desa Kasiau Raya ini kan masih statusnya bisa berkembang. Kemarin kita koordinasi dengan pendamping desa, apa sih penyebabnya bisa berkembang ini supaya bisa naik level. Nah, ternyata kita penanganan bencana anggarannya kan minim. Nah, jadi kita terkait dengan masalah KTPA ini kita sangat mendukung, baik di segi anggaran, segi kegiatan segala macam. Pihak pemerintah desa berharap semua anggota kelompok petani peduli api
menjadi pelopor untuk warga Desa Kasiau Raya dalam menjaga alam. Dalam hal ini memberikan edukasi dan informasi terkait pengelolaan alam dengan cara yang benar dan bijak. Kami berharap seperti dari awal tadi, orang-orang yang terlibat di KTPA ini diharapkan bisa merubah pola pikir masyarakat, perilaku masyarakat terhadap perlakuan terhadap alam sebenarnya. Jadi bukan hanya masalah penanganan api, tapi bagaimana kita ini lebih bijaksana memperlakukan alam. Contoh misalnya, kita jangan membuka lahan dengan cara membakar, jangan mengelola lahan dengan menggunakan pupuk-pupuk berbahan kimia, tapi kita arahnya ke pupuk-pupuk organik, menggunakan pestisida dengan cara yang alami. Jadi kita arahnya gitu, kita kembali ke alam. Sebab kembali ke alam kan yang pertama ramah lingkungan, selain itu murah. Sebenarnya banyak sih keuntungan dari kegiatan ini. Jadi mungkin itu salah satu harapan kita ke depan. Sementara analis pembiayaan pertanian Dinas Perkebunan dan Peternakan Tabalong, Zulferzi Ahmad mengatakan, sejauh ini beberapa kelompok tani peduli api telah diberikan pelatihan dan keterampilan, serta berbagai bentuk peralatan penunjang seperti alat pelindung diri. Alat yang kita serahkan ke sana itu berupa perlengkapan pemadam. Itu terdiri dari pompa beserta kelengkapannya seperti selang dan nozzle-nya. Kemudian dilengkapi juga untuk pakaian pelindung, itu terutama helm dan kaos tangan. Juga sepatu boot. Itu tadi kita sebenarnya inti dari pembentukan KTPA itu adalah semacam memberikan wawasan maupun membangkitkan kepedulian petani terhadap bencana kebakaran lahan dan dampak yang ditimbulkannya. Jadi dari situlah kami mencoba untuk paling tidak kita mensupport, pemerintah mensupport kegiatan tersebut dengan cara memberikan pelatihan dan kemudian dilengkapi juga dengan sarana alat-alat pemadam kebakaran. Dari bantuan peralatan pendukung yang diberikan oleh Disbunak Tabalong, kelompok tani diharapkan untuk menjaga dan menggunakan peralatan sesuai fungsinya. Jadi sebenarnya harapan kita dari pihak pemerintah itu bahwa masing-masing kelompok itu bisa untuk menjaga, jangan sampai alat-alat yang sudah diserahkan itu rusak maupun tidak bermanfaat. Jadi kami cuma mengimbau kepada kelompok yang telah mendapatkan itu supaya bisa menjaga barang-barang tersebut, manakala nanti terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi kebakaran itu, maka alat-alat tersebut masih bisa berfungsi dengan baik. Kemarin pada saat kita pembentukan itu, kita juga melibatkan pihak desa. Dalam artian kita meminta kepada pihak desa untuk bisa mengamankan, ditempatkan di tempat yang aman lah. Apakah itu balai desa ataukah ada gudang tersendiri punya desa. Jadi bukan dalam artian ini diserahkan kepada kelompok yang ada di desa itu, tapi bukan sebenarnya peruntukannya itu untuk secara umum untuk desa itu. Sahabat Tani, kelompok tani peduli api merupakan salah satu kelompok yang penting bagi masyarakat pedesaan.
Selain memiliki tingkat kepedulian tinggi terhadap kelestarian alam dan lingkungan, kelompok ini bekerja secara sukarela dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Menurut Kepala Bidang Penanganan dan Pengendalian Dinas Perkebunan dan Peternakan Tabalong, Rahmani mengatakan, pembentukan kelompok tani didasari atas Peraturan Menteri Pertanian tahun 2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun. Hal ini dilakukan sebagai bekal, kemampuan, dan keterampilan bagi kelompok tani peduli untuk mencegah terjadinya bahaya kebakaran hutan. Kelompok Tani Peduli API ini kita mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian nomor 47 tahun 2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Kebun. Dari sana kita menyadari bahwa bahaya kebakaran ini merupakan ancaman serius yang senantiasa bisa mengancam usaha perkebunan, khususnya pada saat musim kemarau. Jadi karena bencana ini kan kita tidak tahu datangnya, sehingga perlu kesiapsiagaan. Nah, dalam hal ini yang paling dekat dengan usaha adalah pelaku usaha sendiri, namanya pekebun. Nah, karena itu kita perlu memberikan semacam bekal, pengetahuan, termasuk keterampilan, dibantu juga dengan peralatan, sehingga kelompok ini namanya kelompok Tani Peduli API. Jadi mereka itu sudah mempunyai kemampuan yang sekiranya secara dini bisa mengendalikan sebelum api atau bahaya kebakaran itu semakin meluas. Hingga kini terdapat 7 kelompok tani terbentuk di Tabalong, tersebar di beberapa wilayah kecamatan Kabupaten Tabalong. Rencana ke depannya, di tahun 2023 ini akan ada penambahan 3 kelompok tani peduli api. Tahun ini kita merencanakan ada 3 kelompok tani peduli api yang kita bentuk. Nah, tahun kemarin, tahun 2022, kita membentuk 4 kelompok peduli api. Dan kalau kita menelusuri sebelumnya, walaupun hari ini belum sudah tidak aktif lagi, itu mulai tahun 2017, 18, 19. Jadi kalau kita total sampai tahun 2022 ini sudah ada 7 kelompok tani peduli api. Untuk yang sudah itu ada Desa Waling, Kecamatan Bintang Ara, kemudian Desa Suput dan Bungkang, Kecamatan Haruai. Nah, tahun 2022 kemarin itu di Kecamatan Murpudak, Desa Kasiau Raya, Desa Upau, itu di Kinarum, kemudian di Jaro, di Sanaloy, serta di Ui, Kecamatan Muaruya. Jadi untuk yang sudah kita bantu peralatannya ada 4 kelompok yang dari dana APBD, dan tahun ini juga kita mengalokasikan untuk 3 kelompok lagi. Nah, sedangkan kelompok yang sebelumnya itu coba kita arahkan untuk bantuan dari dinas provinsi, karena sudah terdaftar di provinsi, ya. Jadi mungkin itu nanti akan harapan kita semua kelompok selain kita bekali pengetahuan keterampilan, mereka juga dibekali dengan peralatan, ya. Bagi kelompok tani yang ingin membentuk kelompok tani peduli api di desanya, silakan mengajukan permohonan ke Dinas Perkebunan dan Peternakan Tabalong. Nantinya permohonan tersebut akan ditinjau dan disesuaikan dengan pendanaan dari Dispunak. Kemudian selanjutnya akan dilakukan pembinaan oleh dinas terkait. Kalau ada kelompok-kelompok atau desa ingin difasilitasi, tentu kita akan sangat senang sekali. Jadi silakan saja mengajukan permohonan. Tentu kita akan sesuaikan dengan pendanaannya. Nah, ini akan kita lakukan pembekalan tadi. Dan dalam pembekalan ini kita juga bekerjasama dengan kehutanan, dan mungkin ke depan juga BPBD bisa kita libatkan sehingga ini bisa bersinergi satu sama lain. Kedepannya Dinas Perkebunan dan Peternakan Tabalong akan membentuk brigade dari personil Dispunak Tabalong. Brigade ini akan bersinergi dengan kelompok tani peduli api yang sudah terbentuk untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan. Hal ini sesuai dengan salah satu program inovasi yang dicanangkan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Tabalong,
yaitu bakat terpendam, membangkitkan kepedulian dan kewaspadaan petani terhadap bahaya pembakaran atau kebakaran lahan dan dampaknya terhadap lingkungan. Dan kami juga dari dinas tahun ini juga membentuk brigade. Jadi personelnya itu adalah karyawan dinas perkebunan peternakan yang akan kita bekali keterampilan juga, sehingga tidak hanya mengadakan TPA tapi juga bisa bersama-sama seandainya terjadi bahaya atau bencana kebakaran tadi. Jadi kami berharap di satu sisi kita punya regu atau kelompok tani yang peduli tadi dengan kondisi bahaya, ancaman bahaya. Di sisi lain juga kami menggencarkan juga upaya memberikan kesadaran pada warga kita yang secara sengaja membakar, baik dalam rangka pembukaan lahan maupun untuk kepentingan yang lain. Dan ini juga merupakan sarana bagi kita untuk melaksanakan sebuah inovasi yang tahun ini kami luncurkan, yang kami namakan bakat terpendam. Jadi inovasi ini singkatan dari membangkitkan kepedulian, kewaspadaan petani terhadap bahaya pembakaran maupun kebakaran lahan dan dampaknya terhadap lingkungan. Nah, jadi ini akan kita dorong dari berbagai sudut ya, baik itu kepedulian terhadap bahaya kebakaran, pembukaan lahan tanpa bakar, maupun brigade tadi saling bersinergi. Ya.